Pecundangi Cagliari 3-1, Inter Milan kokoh di puncak klasemen Liga Italia. Inter Milan kokoh di peringkat pertama klasemen setelah menghantam Cagliari 3-1 di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Berkat kemenangan ini, Inter kini unggul 6 poin dari Napoli yang berada di posisi kedua klasemen Liga Italia, demikian catatan Serie A. Sebaliknya, kekalahan membuat Cagliari tertahan di posisi ke-15 dengan 30 poin dari 32 laga, atas 6 poin di atas zona degradasi. Marco Arnautovic, Lautaro Martinez dan Jan Bisek mencetak 3 gol untuk Inter, sedangkan Cagliari memperkecil kekalahan dari gol Roberto Piccioli. Inter mengungguli Cagliari dengan 62% penguasaan bola dan 13 peluang yang 4 di antaranya tepat sasaran. Inter membuka keunggulan pada menit 13 lewat gol Marco Arnautovic setelah menerima umpan Carlos Augusto. Nerazzurri menggandakan keunggulan pada menit ke-26 setelah umpan kiriman Arnautovic dikonversi menjadi gol oleh Lautaro Martinez. Cagliari memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 pada babak kedua berkat gol Roberto Piccioli setelah menerima umpan silang dari Tommaso Augello pada menit 48. Inter memulihkan keunggulan 2 gol setelah tendangan sudut Federico Di Marco disambut oleh Jan Bisek yang membobol gawang Cagliari pada menit 55. Inter terus mendikte Cagliari, tetapi hingga peluit panjang dibunyikan skor 3-1 bertahan. Usai menang atas Cagliari, Inzaghi tegaskan membutuhkan semua pemain. Inter meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Cagliari dalam laga lanjutan Serie A yang mempertegas dominasi tim asuhan Simone Inzaghi musim ini. Penampilan solid dari Marco Arnautovic dan ketajaman Lautaro Martinez menjadi penentu hasil akhir, dengan sang pelatih memuji determinasi para pemainnya. Arnautovic luar biasa malam ini, dia mencetak gol dan memberikan assist brilian untuk Lautaro. Gol kedua kami sangat indah. Kami tahu laga ini tidak akan mudah, tapi kami tampil sangat baik, ujar Inzaghi usai pertandingan. Inter sempat kecolongan lewat gol dari Piccioli, namun berhasil menjaga fokus dan menambah 1 gol lagi. Inzaghi menekankan pentingnya konsistensi sepanjang musim, terlebih di tengah jadwal padat yang sudah memasuki pertandingan ke-48 sejak awal musim. Carlos Augusto turut mendapat pujian khusus atas kemampuannya beradaptasi di berbagai posisi. Dia pemain luar biasa. Di awal kami membantunya, tapi sekarang dia bermain di posisi berbeda dan selalu tampil baik. Kami sangat merasakan kehadirannya, kata sang pelatih. Menyongsong laga penting melawan Bayern di Liga Champions, Inzaghi menegaskan bahwa fokus dan determinasi tinggi akan menjadi kunci. Kami akan datang ke San Siro dengan kepercayaan diri. Tidak ada yang perlu dikelola, kami harus tampil maksimal. Bayern adalah salah satu dari 3-4 tim terbaik dunia. Ia menutup dengan penegasan bahwa semua pemain punya peran, termasuk Korea dan Taremi yang kembali tersedia. Kami membutuhkan semua pemain. Tidak ada yang kami tinggalkan, pungkasnya. Zalewski tegaskan hanya alami kram, siap tampil lawan Bayern. Nikola Zalewski memastikan bahwa dirinya tidak mengalami cedera serius dalam kemenangan 3-1 Inter Milan atas Cagliari pada laga lanjutan Serie A. Melalui unggahan di Instagram story-nya, pemain asal Polandia itu menuliskan, "Terima kasih atas semua pesannya, tapi ini hanya kram. Yang terpenting malam ini adalah 3 poin. Sampai jumpa Rabu." Zalewski tampil sebagai starter untuk pertama kalinya bersama Inter dalam pertandingan tersebut. Namun, ia harus ditarik keluar pada menit ke-61 karena mengalami masalah fisik. Posisinya kemudian digantikan oleh Alessandro Bastoni, sementara Carlos Augusto bergeser ke peran wingback. Kondisi fisik Zalewski sempat menimbulkan kekhawatiran, terlebih mengingat padatnya jadwal Inter yang harus berlaga hampir 2 kali dalam sepekan. Nerazzurri akan menghadapi Bayern Munchen di leg kedua perempat final Liga Champions pada Rabu mendatang. Konfirmasi dari Zalewski bahwa itu hanya kera menjadi kabar baik bagi tim asuhan Simone Inzaghi. Dengan performanya yang mulai menanjak, kehadiran pemain berusia 23 tahun itu bisa menjadi opsi penting di lini sayap Inter untuk laga berat kontra raksasa Jerman tersebut. Dengan harga yang murah namun berkualitas, Inter inginkan pemain Dortmund asal Amerika Giovanni Reyna. Menurut laporan Mirror Football, Inter masih aktif mencari pemain asal Amerika Serikat untuk memperkuat skuad mereka. Dalam laporan tersebut, Inter disebut tertarik merekrut Giovanni Reyna, gelandang serang muda milik Borussia Dortmund. Reyna dikabarkan telah mendapat lampu hijau dari pihak Dortmund untuk meninggalkan klub pada bursa transfer musim panas mendatang.
Nilai transfer sang pemain diperkirakan hanya sebesar 10 juta euro, angka yang dinilai terjangkau bagi klub-klub top Eropa. Inter melihat Rena sebagai sosok potensial untuk menambah kedalaman dan variasi dalam lini tengah, terlebih dengan kemampuannya bermain di berbagai posisi menyerang. Pemain tim nasional Amerika Serikat itu juga dinilai cocok dengan strategi jangka panjang klub yang belakangan aktif membangun relasi komersial dan teknis dengan pasar Amerika Utara. Dengan usia yang masih muda dan pengalaman bermain di level tinggi bersama Dortmund dan timnas AS, Rena dipandang sebagai investasi menarik di tengah pasar transfer yang kompetitif. Simone Inzaghi menjadi mesin uang bagi Inter. Simone Inzaghi kembali menunjukkan perannya yang krusial bagi Inter, tak hanya dari sisi teknis di lapangan, tetapi juga dari kontribusinya dalam mendatangkan pemasukan besar melalui hadiah dari berbagai kompetisi UEFA menurut laporan dari Tuttosport. Selama masa kepemimpinannya, Inzaghi dikenal sebagai sosok spesialis turnamen sistem gugur. Meski Inter sempat kurang konsisten di Serie A, performa mereka dalam kompetisi Eropa dan Coppa Italia justru konsisten gemilang. Musim ini, Inter kembali membuka peluang besar untuk menembus final Coppa Italia. Mereka akan menghadapi AC Milan di leg kedua semifinal bulan ini. Di Liga Champions, Inter telah mengalahkan Bayern Munchen di leg pertama perempat final, membuka jalan menuju babak semifinal. Tidak hanya itu, partisipasi di Piala Dunia antar klub juga menjadi sumber pemasukan besar. Inter, bersama Juventus, akan mewakili Italia dalam turnamen tersebut. Sekadar berpartisipasi di ajang itu sudah mendatangkan 24 juta euro. Sementara itu, Inter juga meraih 4 juta euro dari penampilan mereka di final Supercoppa Italiana, dan 2,7 juta euro dari Coppa Italia. Hadiah dari Liga Champions mencapai 98,5 juta euro. Jika Inter finish di posisi kedua Serie A, mereka akan mengantongi tambahan 15,7 juta euro. Dengan perhitungan ini, Inter telah memastikan pendapatan minimal sebesar 147,8 juta euro dari hadiah kompetisi musim ini, asalkan mereka tidak mengalami kejatuhan besar di sisa musim Serie A. Namun, jika Inter mampu meraih trofi di sisa musim ini, angka tersebut bisa melonjak drastis. Gelar Scudetto akan memberikan tambahan 18,7 juta euro, sementara kemenangan di Coppa Italia bernilai 7,1 juta euro. Jika Inter menjuarai Liga Champions, mereka akan meraup total hadiah hingga 138,5 juta euro. Dan jika ditambah gelar juara Piala Dunia antar klub, total hadiah yang bisa diraih Inter musim ini mencapai angka fantastis 290,2 juta euro. Dengan torehan tersebut, kontribusi Simone Inzaghi terbukti sangat vital tak hanya dalam meraih prestasi di lapangan, tapi juga dalam menopang stabilitas finansial klub di tengah ketatnya persaingan sepak bola modern.